Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di majelis ini, majelis zikir, majelis ilmu. Setelah kita selesai membahas hal-hal yang terkait dengan wudu, maka di antara bentuk taharah bersuci khususnya dari hadas besar yaitu dengan cara mandi yang diistilahkan dengan mandi janabah atau mandi junub. Kita memasuki babul ghusli. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu bi khurujil maniyyi bi syahwatin walau bi tafakkurin. Wajib mandi akibat keluarnya air mani yang disertai dengan syahwat. Walau bi tafakkurin, walaupun keluarnya itu karena faktor menghayal. Wabil tiqa'il khitanaini, kemudian wajibnya mandi juga dengan sebab bertemunya dua yang dikhitan. Wabil qita'il haidhi wan nifas, wajibnya mandi juga karena suci dari haid dan nifas. Wabil ihtilam ma'a wujudil balal, mimpi basah yang disertai adanya cairan. Wabil maut, wajib mandi juga dengan kematian, artinya memandikan jenazah. Wabil Islam, dan dengan sebab masuk Islam. Itu yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam babul ghusli. Jemaah rahimakumullah, dalil mandi junub adalah surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, apabila kalian junub maka taharahlah kalian. Dan taharah yang dimaksud di sini adalah dengan cara mandi. Karena hadas besar tidak cukup dengan sekedar berwudu, namun harus dengan mandi. Berdasarkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air itu berasal dari air. Apa maksudnya air itu berasal dari air? Maksudnya wajibnya mandikan dengan air itu dengan sebab air, yaitu keluarnya air mani. Dan kita sudah jelaskan bahwa cairan yang keluar dari manusia itu ada air seni, air kencing, ini najis. Ada wadi, ini cairan yang keluar sedikit, biasanya setelah buang air kecil. Ini dialami oleh orang-orang pekerja berat biasanya. Kemudian wadi juga najis. Kemudian mazi ini cairan yang keluar di saat bergejolaknya syahwat, ya, dan dia tidak terasa, ya, dan jumlahnya juga sedikit. Dan yang keempat adalah mani, ya, air mani yaitu sperma yang keluarnya diiringi dengan kenikmatan, ya, kelezatan, menyembur
dan biasanya berdampak kepada lemasnya badan setelah itu. Makanya untuk memulihkan stamina lagi, semangat lagi, ya disyariatkanlah untuk mandi. Ya. Jadi diantara hikmahnya mandi junub adalah untuk mengembalikan kondisi tubuh yang lemas. Ya, karena setelah keluar mani biasanya lemas. Ya, maka untuk memulihkannya diperintahkan oleh Allah untuk segera mandi. Ya. Yang pertama kali dibahas di bab ini adalah apa sajakah yang mengharuskan kita untuk mandi junub. Yang pertama, kata Imam Asy-Syaukani adalah bi khurujil mani bi syahwatin. Keluarnya air mani, sperma yang diiringi dengan syahwat. Walau bitafakkurin. Walaupun keluarnya sperma ini dengan sebab menghayal. Ya, menghayalkan sesuatu. Ya, sementara dia menikmatinya, ya mungkin karena terfitnah dengan seorang perempuan, ya sampai teringat-ingat, kemudian menghayal dan mengakibatkan dia keluar, atau yang diistilahkan dengan masturbasi, ya keluar air mani, maka dia wajib mandi. Ya, di sini kita berbicara tentang hukum mandinya, ya. Bukan berarti hukum masturbasinya atau onaninya itu dibolehkan, tidak, itu hukum yang berbeda. Iya. Tapi kalau ada orang yang melakukannya mungkin karena desakan syahwat yang memuncak daripada dia jatuh kepada perbuatan zina, ya lalu dia melakukan onani, apakah dia tetap wajib mandi? Kan keluarnya mani itu bukan dengan hubungan, tapi karena onani atau masturbasi atau yang semisalnya. Tetap saja mani itu keluar dengan cara seperti itu juga mengharuskan dia untuk mandi, gitu ya. Di sini ada keterangan bisyahwatin yang mengharuskan mandi junub itu kalau keluarnya mani diiringi dengan syahwat. Ya. Karena memang pada asalnya demikian. Yang membedakan mani dengan mazi apa? Satu diantaranya ini, kalau mazi keluarnya tidak terasa, tak tahu basah. Ya, sedangkan mani keluarnya diiringi dengan kelezatan. Kedua, mazi itu jumlahnya sedikit, sedangkan mani banyak. Ketiga, mazi keluarnya tidak menyembur, berbeda dengan mani, keluarnya menyembur. 4, mazi setelah keluar tidak mengakibatkan badan menjadi lemas, berbeda dengan mani, kalau sudah keluar walaupun dengan secara onani mengakibatkan badan menjadi lemas. Dan yang kelima, mazi tidak mewajibkan mandi tapi batal wudu dan najis, sedangkan mani mengharuskan seseorang untuk mandi wajib, ya, walaupun mani itu tidaklah najis, bukan najis, ya. Berarti kalau ada orang karena satu penyakit, ya, dia mudah sekali keluar spermanya, tidak diiringi dengan syahwat, ya, tidak diiringi dengan syahwat, tapi dikenal bahwa ini adalah mani, sperma. Maka yang seperti ini karena satu penyakit, ketika dia keluar air maninya tidak ada kewajiban mandi atasnya jika karena penyakit. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza hadzaftal ma fala taghtasil hatta takuna hadzifan." Di sini Nabi katakan fala taghtasil, jangan mandi dulu, artinya enggak harus kamu mandi, hatta takuna hadzifan, sampai betul-betul keluarnya mani ini dengan syahwat, ya, bukan karena satu penyakit. Nah, walaupun jarang ya kita dapati, tapi ada. Ini dikenal di ilmu kedokteran, adanya orang-orang yang mengalami penyakit semacam ini, wal iyadzu billah. Yang kedua,
Yang mewajibkan mandi adalah wabil tiqa'il khitanaini, bertemu dua yang dikhitan. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa bertemu dua yang dikhitan? Maksudnya adalah jima. Jima ya, bukan ijma, beda ya. Kalau ijma'ul ulama itu konsensus ulama, kesepakatan ulama. Jangan sampai salah sebut, nanti bilangnya jima'ul ulama ya. Mirip-mirip, kadang orang awam ya saru-saru ngomongnya ijma'ul ulama, dia pengen mengungkapkan kalimat yang menunjukkan bahasa ilmiah ijma'ul ulama, tapi disebutnya jima'ul ulama. Salah ya. Jima yaitu melakukan hubungan suami istri, senggama ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu untuk hal-hal semacam ini kadang menggunakan kalimat yang santun. Makanya kurang ajar kalau ada orang yang menganggap Al-Quran juga kitab yang porno. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang cara menyusui anak. Ini adalah hal yang konyol ya. Buktinya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan jima, senggama, campur hubungan suami istri dengan istilah apa? Menyentuh perempuan, aula mastumun nisa ya, sopan. Begitu juga dengan ini disebutkan dalam hadis idzal taqal khitanani ya, apabila dua yang dikhitan telah bertemu, yang dimaksud adalah khitan si suami dan khitan si istri. Dan ini juga sebagai dalil bahwa perempuan juga dikhitan, karena Nabi menyebutkannya apa? Dua yang dikhitan ya, istri juga dikhitan. Walaupun dari sisi hukum tidaklah sama dengan hukum khitan bagi laki-laki. Kalau laki-laki hukum khitan yang dikenal diistilahkan sunat, itu hukumnya wajib karena kaitannya dengan apa? Najis ya. Kalau tidak disunat, maka kulit yang menutup kepala zakar itu menahan sisa dari air kencing dan itu najis. Sedangkan perempuan di khitannya mereka bukan seperti itu. Khitannya mereka hanya untuk mengendalikan nafsu seksualnya ya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para tukang khitan perempuan agar tidak terlalu dalam mengambil ya bagian yang dikhitan, karena kalau terlalu dalam nanti si perempuan itu menjadi dingin, kurang nafsu seksualnya. Dan kalau tidak dikhitan, sebaliknya bisa kewalahan suaminya ya. Nah, tapi jangan malah bangga dengan istri yang nggak dikhitan ya. Nah, karena khitan itu adalah perkara yang disunahkan. Iya. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini, istilah dua yang dikhitan adalah khitan suami dan khitan istri sudah saling bertemu. Ya, dan bertemu yang dimaksud bukan hanya sekedar papasan, ya, tapi betul-betul masuk apa bahasa kiasannya? Timba masuk ke dalam sumur. Ya. Ya, dipahami ya insyaallah. Ya, ini kepala zakarnya masuk kepada kemaluan si istri. Ini yang disebutkan dalam hadis idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihil ghuslu. Kalau seorang suami telah duduk di 4 pangkal istrinya dan dia sudah bersungguh-sungguh melakukannya, maka telah wajib baginya untuk mandi junub. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa in lam yunzil, walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma. Ya. Nah, jadi mungkin sedang melakukan hubungan, tiba-tiba dapat telepon, ya, wah dia harus segera pergi melaksanakan tugas, ya, patuh dengan atasan, ya, waduh, maaf nih, saya harus segera pergi, ya. Belum keluar mani, belum keluar sperma, apakah wajib mandi? Kalau sudah bertemu, wajib mandi. Itu yang dimaksud dalam hadis.
Kemudian juga jangan disalahpahami bahwa ini kan kalau dua yang dikhitan, berarti kalau nggak dikhitan ya nggak wajib mandi dong. Ya, kebetulan saya baru masuk Islam, ya 2 hari yang lalu dan saya belum sempat khitan. Bagaimana dengan saya? Ya, apakah saya juga harus wajib mandi karena melakukan hubungan badan suami istri sementara punya saya belum dikhitan? Jawabannya tetap wajib mandi. Penyebutan khitan di sini sebagai aghlabiyah, mayoritasnya kaum muslimin pada asalnya adalah di khitan. Tapi bukan berarti yang belum dikhitan nggak wajib mandi. Jelas ya? Ini hal yang kedua yang mewajibkan seseorang mandi junub, yaitu melakukan hubungan suami istri, jima, senggama, walaupun tidak keluar mani. Selanjutnya, wa binqita'il haid wan nifas. Ini yang bersih dari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Tuh, Allah merintahkan kita fa'tazilun nisa, jauhilah istri di saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahun. Ditegaskan lagi oleh Allah, di samping perintah untuk menjauhi, jangan kamu dekati dia. Maksudnya jangan kamu campuri dia. Hatta yathurna. Di sini disebutkan sampai dia toharoh. Sampai dia toharoh. Ya, ini apa toharohnya perempuan yang bersih dari haid? Mandi. Kalau dia belum mandi, walaupun sudah tidak lagi keluar darah haidnya, maka dia belum dikatakan suci. Ya, belum dikatakan suci. Makanya sabar. Ya, jangan mentang-mentang pulang dinas, ya udah lama nih dinas di luar kota seminggu, ya kan, kemudian pas pulang udah rindu yang luar biasa. Ternyata sampai rumah istrinya sedang haid. Nah, lagi nanya-nanya terus lagi, ya mah udah belum, ya kan. Oh, ini hari terakhir. Nah, coba sana periksa, ya. Pas diperiksa, oh udah nggak ada, udah bersih. Dan ini sudah bersih. Wah, langsung begitu jawaban udah bersih ditumpruk itu istrinya. Ya. Nah, sabar. Ya, sabar dulu. Beri kesempatan dia untuk mandi dulu. Ya, beri kesempatan dia untuk mandi dulu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah taharah, mereka sudah mandi, sudah bersih, ya, menghilangkan hal-hal yang bau, yang tidak sedap dilihat dan juga tidak sedap dicium, ya. Mereka sudah taharah, sudah bersuci, baru kata Allah fa'tuhunna, silakan datangi mereka min haitsu amarakumullah, dan datangi mereka dari arah yang kalian diperintahkan, ya. Ini jangan melalui dubur. Nah, jadi Allah membolehkan suami untuk mencampuri istrinya yang bersih dari haid setelah apa? Setelah dia mandi. Ya. Berarti kalau ada suami yang nggak sabaran menunggu istrinya mandi, terjadi hubungan, maka dia berdosa. Apakah ada kafarat? Kalau tidak ada lagi darah haid, dia hanyalah berdosa, tidak ada kafarat. Tapi kalau ternyata nggak sabarannya, ya, di saat masih ada darah haid, itu yang di samping dia berdosa, dia juga harus membayar kafarat. Kafarat menggauli istri yang sedang haid adalah dinar, 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Lumayan ya. Berapa segram sekarang? 500.000 katanya ya.
500.000 kali 4 2 juta. 2 juta seperempat. Wah, lumayan. Ya. Kasih ke orang miskin. Nggak usah bilang-bilang ini kafarat. Apa, ya. Jangan, sebagian orang kan kadang bayar zakat aja harus ada ijab qabul. Nggak perlu, ya. Allah Maha mengetahui niat seseorang dalam hatinya apa. Ya. Kadang kalau mengucapkan ini adalah zakat bisa jadi menyakitkan perasaan si penerima, seolah-olah direndahkan. Ya. Kasih saja, niat Anda itu sebagai zakat, cukup Allah yang mengetahuinya. Apalagi kafarat karena mencampuri istri yang sedang haid, bisa jadi dia nggak mau terima. Oh nggak deh, nggak mau. Daripada saya kena dosanya, mendingan kasih yang lain. Nggak, padahal nggak ngaruh. Ya, artinya kalau bayar kafarat cukup niat. Ya. Apakah boleh diberikan ke istri? Nah, jangan istri malah sini kamu bayar kafarat ke saya, ya kan? Karena saya udah kasih tahu sedang merah, kamu malah melabrak saja. Ya. Ya, kewajiban bayar kafarat itu bagi sang suami saja, ya, tidak kepada istri. Kecuali istri yang menggodanya, itu lain lagi, ya. Istri yang nggak tahan, tapi biasanya jarang, ya. Kebanyakan adalah laki-laki. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi kata Allah, ini perempuan yang haid, begitu juga perempuan yang nifas. Masa nifas ini lebih lama, ya lebih lama, maksimalnya 40 hari. Tapi bisa juga kurang dari 40 hari. Ya. Kalau nifas misalkan baru 10 hari sudah tidak keluar lagi, ya, maka dia juga belum dikatakan suci sampai dia mandi terlebih dahulu. Itulah mandi janabah. Nah, kemudian yang keempat, wabihtilamin, karena mengalami mimpi basah. Mimpi basah, ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi syai'a." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Kenapa diawali dengan muqaddimah seperti ini? Karena Ummu Sulaim seorang perempuan, ya, dia ingin bertanya yang menurut kebanyakan orang itu hal yang tabu. Dan betul saja, ternyata ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang ini, itu sebagian perempuan menegur dia, "Kamu nggak malu sama Nabi nanya-nanya kayak gituan?" Gitu ya. Tapi Ummu Sulaim mengatakan Allah tidak malu dalam menerangkan yang hak, untuk menerangkan kebenaran. Iya, malu pada tempatnya. Kalau malu dalam perkara yang harus dia ketahui dalam masalah agama sehingga dia tidak mau bertanya, ini malu yang tercela. Makanya Ummu Sulaim mengawalinya dengan kalimat tadi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran." Pertanyaannya apa? Apakah seorang perempuan juga wajib mandi karena mimpi jima? Itu pertanyaannya. Mimpi jima, mimpi melakukan hubungan. Ya, ini berarti dalil perempuan juga mengalami mimpi basah, mimpi jima. Ya, mungkin dia kangen sama suaminya yang lama ditinggal pergi untuk suatu pekerjaan. Ya, apalagi kalau sampai ke luar negeri gitu kan. Wah, kangen. Ternyata suaminya datang cuma dalam mimpi. Ya. Kemudian dalam mimpinya itu istrinya bermimpi dia digauli oleh suaminya itu. Ya. Ini yang dia tanyakan Ummu Sulaim tanya kepada Nabi, apakah wajib mandi karena mimpi jima tadi? Kata Rasulullah SAW, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, perempuan juga wajib mandi jika dia melihat ada air yang keluar. Ya. Jika ada air yang keluar. Maksudnya kalau mimpinya tersebut mengakibatkan keluarnya sperma. Ini juga dalil bahwa kaum perempuan juga mengeluarkan mani.
Walaupun tidak sama maninya laki-laki dengan maninya perempuan dari sisi warna, dari sisi jumlah, ya tidak sebanyak laki-laki. Tapi perempuan juga keluar mani. Buktinya Nabi menjawab seperti itu. Jamaah rahimakumullah, berarti kalau seseorang mimpi jima dalam tidurnya, ketika bangun dia periksa tidak adanya basahan, kok tetap kering kok celana saya, tapi yakin tadi lagi tidur tuh mimpi indah, merasakan kenikmatan dalam mimpinya, tapi ketika bangun kok nggak ada basahan, apakah wajib mandi? Jawabannya tidak wajib mandi. Berarti inilah bedanya jima di alam nyata dengan di alam mimpi. Kalau jima di alam nyata, asal sudah masuk mandi, walaupun nggak sampai keluar mani. Tapi kalau di alam mimpi, mimpi jima betul-betul masuk, ya. Tapi ternyata ketika bangun tidur dia tidak melihat adanya basahan, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Berarti wajibnya mandi dalam hal ini bukan karena mimpinya, tapi karena apanya? Keluarnya sperma, mani. Gitu ya. Selanjutnya yang kelima, wabil mauti, ya. Wajibnya mandi yang kelima adalah meninggal dunia, artinya wajib memandikan jenazah, ya, orang yang hidup yang memandikannya, ya tentu bukan berarti si mayit mandi sendiri, ya. Naam. Jadi ini fardu kifayah, ya, cukup oleh sebagian orang, tapi harus diingat yang memandikan yang paling berhak adalah keluarganya. Kalau jenis kelamin si mayit adalah laki-laki, yang memandikannya harus laki-laki. Kalau jenis kelaminnya perempuan, yang memandikannya ya harus perempuan, ya. Walaupun itu ada hubungan kekerabatan, ya, atau ayah dengan anak, ibu dengan anak, tetap saja tidak boleh. Ya, yang boleh lawan jenis hanyalah suami istri. Misalkan istrinya meninggal, boleh suami yang memandikan. Begitu juga sebaliknya, suaminya meninggal lebih dulu, boleh istrinya memandikan. Ya. Tapi kalau selain itu, harus yang sejenis yang memandikan si mayit. Buktinya adalah Rasulullah SAW, ya, ketika ditinggal mati oleh putri beliau, putrinya, anak beliau, anak kandung beliau, tapi bukan Rasulullah yang memandikan jenazah putrinya. Beliau hanya membimbing dari balik hijab, dari balik tabir, ya, suruh pintal rambutnya, cuci pengulangannya sampai 3 kali, ya. Nah, ini dalil bahwa ya memandikan jenazah itu fardu kifayah. Apabila sudah diwakili oleh seseorang, maka gugur atas yang lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah wabil Islam, baru masuk Islam, istilahnya mu'allaf, ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masuk Islamnya Tsumamah bin Usal. Tsumamah bin Usal, dia ini tadinya orang musyrik kafir, tapi menjadi tawanan perang, ya, ditawan dia, diikat di salah satu tiang masjid, tawanan. Dan Nabi SAW memperlakukan dia sebagai tawanan dengan cara yang sangat baik, penuh perhatian, dan sengaja dia diikat di masjid, tiang masjid. Ini menunjukkan bahwa badannya, jasmaninya, fisiknya orang kafir itu tidak najis. Seandainya najis, nggak mungkin Nabi mengikatnya di tiang masjid, karena masjid itu harus bersih dari najis, ya. Subhanallah, ternyata selama dia di tiang di masjid sebagai tawanan, diikat di tiang masjid, dia melihat bagaimana cara ibadahnya kaum muslimin,
bagaimana akhlaknya para sahabat, bagaimana akhlak sahabat terhadap Rasulullah, akhlaknya Rasulullah kepada para sahabatnya, termasuk kepada dirinya sebagai tawanan. Luar biasa perhatiannya. Sampai pada akhirnya Sumamah bin Usal masuk Islam. Ya, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Amarahun Nabi SAW ayyaktasila bima'in wa sidrin. Ini juga hadis dari Qais bin Asim. Qais bin Asim juga sama, dia tadinya kafir. Dia menceritakan ketika dia masuk Islam diperintah oleh Rasulullah untuk mandi besar, basah seluruh tubuh. Ya. Apa hukumnya kalau mandi karena mu'allaf baru masuk Islam? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang mendekati kebenaran hukumnya sunnah saja. Ya, karena banyak para sahabat lainnya yang masuk Islam tapi tidak menyebutkan tentang wajibnya mandi kecuali dari 2 orang sahabat ini. Ya. Kecuali kalau di masa kafirnya dia junub, ya, pagi hari dia campur dengan istrinya, nggak mandi. Begitu masuk waktu zuhur, dapat hidayah, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dia wajib mandi? Wajib. Ya, tapi yang menyebabkan wajibnya mandi dia bukan karena setelah 2 kalimat syahadat yang diucapkan, bukan karena masuk Islamnya, tapi karena sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat dia campur dengan istrinya, gitu ya. Dan cara mandinya biasa saja, sama seperti mandi rutin karena kebersihan. Ya, ada sebagian daerah yang mempunyai ritual tersendiri. Wah, katanya kalau masuk Islam mandinya itu nggak sama. Seperti saya pernah dapati waktu di Poso, ya, di Palu juga daerah Sulawesi sana, kalau ada mu'alaf baru masuk Islam itu dimandikan, dan mandinya dengan air yang airnya ini dicampur dengan bata merah. Jadi bata merah itu dihancurkan dulu, ditumbuk, dicampur. Jadi seolah-olah ini orang najisnya najis mughaladhah, kayak sama dengan liur anjing. Ya, liur anjing kan nggak cukup dicuci dengan air, nggak cukup 1 kali, harus 7 kali. Ya, nggak cukup dengan sabun, harus dengan debu. Dianalogikan memandikan orang kafir juga begitu. Tapi ini adalah analogi yang batil, kias yang batil. Ya, ternyata bukan cuma mandinya pakai air, gosok giginya pun sama dicampur dengan bata merah. Wah, saya lihat kasihan banget ini orang. Ya, Masya Allah. Bisa-bisa kalau orang kafir yang ngelihat mandinya caranya kayak gitu, tadinya masuk Islam nggak jadi dia. Ya, ini namanya memberat-beratkan, takalluf. Nggak boleh. Nabi memerintahkan kita yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Ya, kasih motivasi, berita gembira, jangan membuat mereka semakin lari. Gitu ya. Ini penyebutan beberapa hal yang mewajibkan mandi. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, kurang 5 menit dari jam 1, diisi dengan tanya jawab saja. Ada pertanyaan? Fadhal. Berhubungan suami istri. Kalau misalnya Ustaz, pagi berhubungan, terus yang 2 kali berhubungan, berhubungan 2 itu harus mandi dulu atau tidak berdosa? Oh ya, Masya Allah, masih pengantin baru ya. Nggak apa-apa, nggak misalkan pun nggak apa-apa. Wajar ya. Nah, bagaimana seorang suami ya menggauli istrinya ya 2 kali atau bahkan 3 kali? Apakah harus 3 kali mandi? Ya kan? Ya, pertama bersyukurlah karena Allah memberikan kekuatan pada Anda. Kemudian cara wujud syukurnya adalah yaitu melaksanakan aturan syariat. Ya. Cukup baginya untuk berwudu. Ya, cukup baginya untuk berwudu. Ya, kemudian
boleh dia untuk mengulangi jima'nya yang kedua kali. Ya, setelah yang kedua kali ternyata sudah tidur, bangun tidur, gairah lagi, ya wudu lagi, ya tidak ada masalah walaupun dia mengulanginya sampai 10 kali. Ya, cukup dengan 1 kali mandi, ya, untuk sholat yang akan dia kerjakan pada waktunya, gitu ya. Nah, dua-duanya wudu atau cuma salah satunya? apa? Yang wudu itu dua. Pokoknya setiap 1 kali jima selesai kemudian ingin mengulangi wudu. Suami istri atau? Oh iya, suami istri. Jangan kemudian, mah kamu aja wakilnya saya. Saya lagi malas ini. Dingin gitu kan. Enggak, ini kesyariatan kedua-duanya. Ya, kalau kafarat betul suami. Tapi kalau wudu dan mandi ini kan fardu ain. Apa istilahnya? Kewajiban yang mengenainya individu, masing-masing dari individu tersebut. Gitu. Jadi selama dia belum mengerjakan sholat, boleh bagi dia untuk mengulangi jima, namun disunnahkan untuk diselinginya dengan wudu. Ya, nggak harus mandi. Kalau mandi harus mandi terus mengulang mandi, lama-lama masuk angin nantinya. Iya, ada lagi? Silakan. Hukumnya makan minum dan tidur dalam keadaan junub. Hukumnya? Makan minum dan tidur atau tidur setelah. Iya. Sebelum. Iya, makan dan minum nggak ada masalah, ya. Kalau dalam kondisi masih junub, ya mungkin selesai jima, kemudian dia kehausan, dia mau minum, ya, atau mau makan supaya kuat lagi, atau untuk menyegarkan badan dia makan buah-buahan, ya, atau untuk menambah keromantisan, keharmonisan, ya setelah itu dia memasukkan buah ke mulut istrinya, ya nggak ada masalah. Ini termasuk hal-hal muamalah yang baik. Adapun tidur, ada sunnahnya dari Nabi agar tidur itu dalam keadaan suci. Ya, yang bagus adalah mandi dulu baru tidur. Tapi kalau dia mau menundanya, ya karena satu hal, karena dingin, ya dia tunda besok saja bangun baru mau mandi, paling tidak wudu. Wudunya ini bukan mengangkat hadas besar, tapi meringankan hadas besar saja. Karena Nabi pernah ditanya apakah boleh seseorang tidur dalam keadaan junub, Nabi menjawab boleh asalkan dia sudah berwudu. Ini dalil bahwa wudu itu bisa meringankan hadas besar. Misal perempuan yang haid, masih keluar darah haid, apakah selama itu dia tidak baca Quran? Apakah selama itu dia tidak berzikir? Jawabannya tetap dia baca Quran, tetap dia berzikir. Supaya apa? Catatan buku kebaikan dia tidak berkurang. Inilah yang kata Rasulullah SAW, kenapa perempuan itu dikatakan kurang akal dan kurang agama. Kurang akal karena persaksian 2 perempuan cukup dengan 1 orang laki-laki. Kurang agamanya karena apa? Karena ketika dia datang bulan, yaitu haid atau nifas, mereka meninggalkan sholat dan puasa. Berarti kurang pintu kebaikan atau pahala kebaikan dari 2 amalan ini. Jangan dibiarkan berkurang, isi dengan amalan yang lainnya. Iya, kalau dia menyadari bahwa waduh, selama haid saya catatan bukunya berkurang nih, karena nggak sholat wajib, isilah dengan amalan yang lain yang tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Itu baca Quran. Lu bagaimana, kan harus suci. Ya, minimal wudu. Ya, berwudu untuk meringankan hadas besarnya. Sama seperti laki-laki yang junub, sebelum tidur minimal berwudu untuk meringankan hadas besarnya. Dan disunnahkan orang yang tidur itu dalam keadaan seperti tadi, suci. Ya, kenapa? Karena tidur itu saudaranya kematian. Orang tidur itu kondisi yang paling lalai. Ya, paling lalai. Ya, bisa saja hal-hal yang membahayakan menimpa kita di saat kita tidur. Ada serangga lah masuk ke telinga, naudzubillah. Ya, atau ada seseorang yang ingin membinasakan kita. Itu biasanya
diintainya kapan? Malam hari, di saat dia tidur. Kenapa? Karena orang tidur itu orang yang sangat lengah. Di saat kita lalai dan lengah seperti ini, maka hanya Allah yang dapat menjaga dan melindungi kita. Untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah, maka disyaratkan tidur dalam kondisi suci dan diawali dengan zikir. Seperti itu. Jelas? Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Belum lagi Ustaz. Ini dulu, silakan. Itu hukumnya mandi junub sama mandi Jumat. Hukumnya mandi junub itu wajib, sedangkan mandi Jumat itu sunnah. Ya, kalau terkumpul dua kewajiban, mungkin ada yang berpendapat wajib, terkumpul dua kewajiban mandi junub, kewajiban mandi Jumat. Apalagi di sana ada hadis yang menganjurkan untuk menggauli istri di pagi hari Jumat. Yang benarnya pagi hari Jumat ya, bukan malam Jumat. Makanya jangan biasakan mengistilahkan sunnah Rasul. Nah, malam Jumat sunnah Rasul, seolah-olah sunnah Rasul itu identiknya dengan jima saja. Ya, banyak sunnah Rasul yang lain dia tinggalkan. Nah, ini bisa masuknya ke dalam pelecehan terhadap sunnah Nabi. Ya, memang ada riwayat ya di pagi hari Jumat membuat istrinya mandi. Apa maksudnya membuat istrinya mandi? Gauli dia. Ya, nah, si suami kan mau Jumatan. Apakah 2 kali mandi? Mandi dulu jubur, andukan, keluar kamar mandi. Ya, habis itu ini kan hari Jumat, Pak. Oh iya, masuk lagi, mandi lagi. Ya, cukup 1 kali mandi dengan 2 niatan. Itu dibolehkan. Ya. Ya. Caranya sama, ya. Caranya sama, tapi yang dia niatkan dengan tata cara yang akan kita jelaskan nanti itu khusus untuk yang junubnya. Iya. Apa lagi? Silakan. Oh ya, tadi kalau ini misal si istri ya, kalau lagi haid, misalkan kalau orang kan kerja macam-macam maksudnya, ada seminggu, ada berapa hari kan, misalnya habisnya dia habis darahnya itu sebenarnya 2 hari misalnya, hari ketiga dia hanya tek-tek gitu ya, misalnya, terus dia mengajak kita untuk berhubungan, itu boleh nggak? Perempuan betul itu keadaan haid berbeda-beda. Ada yang punya adat itu punya kebiasaan, rutinitas. Dia haid biasanya 5 hari, misal. Ya, kalau dia punya rutinitas kebiasaan haidnya 5 hari, baru hari keempat dia anggap bersih, sehingga dia mandi. Ya, setelah itu dia lihat adanya flek, maka masih dianggap dia sedang haid, belum suci bersih, belum suci secara total. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah 5 hari. Maka kalau 4 hari atau kurang dari 5 hari, ya dia anggap enggak lagi keluar, terus dia mengajak suaminya ya untuk melakukan hubungan, ya sebaiknya dia pastikan dulu, ya, karena perempuan yang sudah mempunyai adat, punya rutinitas kebiasaan haidnya 5 hari, 5 hari itulah yang dia jalani. Begitu juga sebaliknya, kok hari ke-6, hari ke-7 masih keluar darah, maka yang dianggap haid adalah 5 hari saja. Hari yang ke-6, hari ke-7 walaupun masih keluar darah, itu bukan lagi darah haid, tapi disebut darah istihadhah. Ya, jadi di hari ke-5 dia mandi junub, ternyata keluar lagi darah di hari yang ke-6 dan yang ke-7, jangan hiraukan, itu darah penyakit. Dan wanita istihadhah tetap wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, dan boleh juga digauli oleh suaminya, karena hukum perempuan yang istihadhah sama seperti hukum orang yang suci. Begitu. Jelas? Barakallahu fiik. Sudah jam 1 ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Insyaallah materi ini kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya, tentang rukun dan tata cara mandi junubnya, insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siwak.